Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, hari ini saya mencoba untuk mengkanter semua tuduhan dan hujatan pendeta Kris dari grup yang ada, grup WA ya. Mudah-mudahan dengan adanya kanter yang saya lakukan ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bahwa orang-orang di luar Islam itu senantiasa menghujat Islam, padahal dia lupa bahwa Yesus yang mereka tuhankan itu justru datang mengajarkan Islam. Nah, saya kira seperti itu dengan singkat sebagai pengantar ya, sahabat. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pembelajaran yang baik. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, itu dari saya karena saya cuma manusia biasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Maksudnya apa? Gereja bangunannya atau manusianya, bro? Apa yang mau kamu beli? Dari mana uangnya umat Islam kalau bukan dari hasil merampok, mencuri, hasil korupsi? Dari mana rohnya Muhammad itu sudah turun sama kalian tuh, ya? Nah gitu dong, bisa VN. Gimana? Kapan mau H2H dengan saya di Zoom? Aku itu diajarin punya buah-buah roh. Jadi aku itu punya penguasaan diri. Ya kalau aku mau, aku bisa tiduri perempuan muslim ya. Perempuan muslim itu paling murah harganya. Di mana-mana bisa dibeli. Ya dari Papua sampai Pulau Jawa, di mana kita jalan itu, ya memang kita bisa menikmati mereka ya murah meriah. Ya tapi untuk apa? Tidak ada guna itu ya. Tidak ada guna. Memang mereka hadir itu seperti iblis, ya menggoda iman. Tapi kita harus lebih kuat dari iblis, dari setan. Ya Muslim itu iblis, setan, turunannya itu. Gitu loh. Oh, memang ada manusia yang nafsu sama situ, Bang Kris. Baru tahu saya. Lebih hebatnya pastilah si Rasul Paulus. Dia luar biasa berjumpa ya dengan Adonai Yesua. Moralnya bagus, teruji. Ya, dari kesalahpahaman yang semula dia bertobat dan dia menyampaikan kebenaran. Bahkan Islam sebelum hadir sudah ditelanjangi. Dari tanah Arab muncul Injil yang palsu, Injil yang lain, ya dari Nabi palsu Muhammad, dan sekarang pengikut-pengikutnya ini luar biasa bekerja keras. Tapi ya kalau untuk orang seperti aku sih udah tahu sih siapa kalian itu, siapa sih Islam itu. Aku udah sampai di Israel, aku sudah melihat bagaimana luar biasanya Elohim bekerja. Aku udah sampai di tanah Arab, aku udah lihat bagaimana iblis bekerja. Ya, jadi untuk aku sih, hal-hal seperti itu sih udah biasa. Jauh sebelum kalian hadir, Elohim sudah kasih tunjuk semua sama aku. Jadi santai aja aku hadapi kalian ya. Untuk aku kalian tuh hanya ya kumpulan orang-orang idiot ya. Orang-orang idiot ya, orang-orang tidak berpengertian. Ya mau dikatakan tolol, bodoh, ya seperti itulah. Mungkin kasarnya ya. Nah, tapi aku menghargai kalian ya. Beragama itu hak individu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Bolehlah. Ya, bolehlah jalani sesuai keyakinanmu. Ya, tidak usahlah terlalu militan. Ya, tidak usah juga. Percuma aja. Aku itu cukup berdoa aja. Anda bisa mampus di situ. Jadi aku sih santai-santai aja di sini ya. Oke, ya. Jadi memang Allahmu itu tidak ada kuasanya apa-apa. Udah aku telanjangin dia itu. Tidak ada apa-apanya dia. Dia gemetaran kalau berjumpa denganku. Ya. Oke, dadah.
Oh gitu. Paulus mengawali karirnya dengan membunuh murid-murid Yesus. Setelah puas membunuh, kemudian dia mengajarkan manusia menyembah kepada manusia bernama Yesus. Ya, sifatnya yang terpuji yang mana? Yang mana yang terpuji coba? Sepanjang yang saya tahu, Paulus tidak pernah membunuh, tetapi dia menganiaya. Ya, mungkin satu yang pernah terjadi ya siapa? Ya, ada satu Filipus atau siapa namanya itu yang dirajam dengan batu. Jadi setiap orang, ya kisah itu menunjukkan kepada kita setiap orang siapapun dia, ya semuanya pernah melakukan kejahatan. Pada akhirnya setiap orang akan menyadari diri. Ya, ini yang disebut dengan pertobatan. Kalau Anda tidak melewati proses ini, Anda terus berjalan dengan keyakinan Anda, sementara yang Anda yakini itu salah, maka neraka adalah tempatmu, gitu. Dan Paulus ini luar biasa ketika dalam perjumpaan, dan dia menjadi seorang martir ya, yang luar biasa dalam iman teguh dengan menghadapi setiap tantangan apapun. Dan kita butuh orang seperti itu. Dan saya banyak belajar Rasul Paulus, dan saya pun ingin seperti itu. Dan sampai hari ini saya berani berhadapan dengan iblis, setan, roh jahat, dan menginjak-injak dia di bawah telapak kaki saya. Ya, Allah dan kaki tangannya, antek-anteknya yang sedang bekerja, serigala berbulu domba. Ya, aku injak-injak di bawah telapak kaki. Ya, termasuk Bang Suma yang ditakuti. Ya, untuk aku sih, Anda bukan siapa-siapa. Anda kan sama dengan aku. Ya, kecuali Anda punya tangan 10, ya kaki 20, ya mungkin seperti apa ya namanya, apa itu, gurita kali ya. Mungkin masih bisa kalau selama Anda punya tangan hanya 2, kakinya hanya 2, ya apanya mau ditakutkan ya. Nah, apalagi Islam itu pengecut, itu agama orang pengecut. Gitulah. Tidak usah mimpi. Ya, Chris. Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus ya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Jadi kamu gak usah ngibul. Ini berita di dalam kitabmu sendiri menurut tulisan asistennya. Ya, jadi Paulus itu mengawali karirnya dengan cara menyiksa, membunuh murid-murid Yesus. Itu tidak bisa kamu lari dari sana. Lalu kemudian Paulus itu sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa memang dia adalah pembunuh. Ya, dia adalah penyiksa yang akan melakukan penyiksaan terhadap murid-murid Yesus. Ya. Nah, ini yang perlu kamu pahami, Chris. Bahwa Paulus itu adalah serigala, sama seperti kamu. Ngaku-ngaku Yahudi. Ngerti? Si Rifa itu mantanku. Jadi kalian Uclim itu boleh baku rebut. Ya, dapatkan dia, boleh. Mana silakan. Tapi aku bilang Rifa itu mantanku. Oke? Iya, kita juga semua tahu. Ya, Adinda Rifa itu mantanmu. Mantan majikanmu. Kita semua tahu kok. Setiap orang, siapapun dia, boleh mengalami apapun sebagai ujian iman. Ya, selama kita masih hidup di dunia ini sebagai manusia, apapun Elohim izinkan terjadi. Ya, Anda mungkin sakit, Anda mungkin menghadapi masalah ekonomi, atau apapun itu semua adalah ujian iman yang akan membuat Anda itu bisa mundur dari komitmen atau Anda tetap melangkah maju. Ya, itu pilihan-pilihan yang ada pada kita manusia. Nah, Rasul Paulus itu dia sudah berdoa loh untuk itu. Tetapi apa yang Elohim kasih tahu sama dia, cukuplah kasih karuniaku padamu. Ya, justru dalam kelemahanmu itulah kuasaku menjadi sempurna. Ya, itu kata-kata yang luar biasa ya. Kita lihat itu. Bagaimana Elohim itu
ya menguji iman kita dalam kehidupan kita, ketaatan kita melalui masalah, melalui persoalan, melalui sakit penyakit atau melalui apapun, supaya kuasanya itu menjadi nyata gitu loh. Ya bukan seperti Islam yang tidak tahu kuasa Allahnya itu seperti apa. Ya sampai sekarang Allahnya aja main petak ngumpet, tidak tahu. Ya tidak ada seorang Muslim pun yang mendengarkan suaranya, tidak ada. Tidak ada seorang Muslim pun yang berkata, aku berjumpa dengan dia. Tidak ada. Ngapain? Kenapa bisa? Ya, karena wujud aslinya ada. Dia sembunyikan wujud aslinya. Dan tidak ada Muslim yang tahu, kecuali aku yang tahu. Ya, siapa dia itu aku tahu. Tetapi ini urusan dapur, urusan perusahaan, urusan perut. Ya, yang tidak boleh dibuka sembarangan. Karena iblis juga butuh hidup. Ya, manusia yang diberikan akal yang harus memutuskan bahwa mengikuti iblis atau mengikuti kehendak Elohim. Ya, jadi silakan Anda mau beriman kepada siapa, itu urusan Anda, urusan kalian. Mau Islam mau bermiliar-miliar, aku udah pastikan tuh kemana tempatnya kalian. Ya, udah jelas itu. Ya, nanti kemana kalian pergi. Tapi ingat ya, masalah-masalah dalam kehidupan itu penting supaya kuasa Elohim itu menjadi nyata. Ya, aku seneng kok. Kalau aku sakit, aku tahu waktu aku berobat pasti aku sembuh. Tidak perlu aku ke rumah sakit. Ya, orang bingung, seluruh dunia bingung. Ya, dengan adanya COVID, bingung. Ya, orang-orang pikir mungkin dengan vaksin. Oh, bukan. Anda tidak butuh vaksin untuk Anda sehat. Anda hanya butuh iman kepada siapa Anda percaya. Ya, makanya Papua sampai sekarang aman dan daerah lain kena kutuk. Karena banyak Muslim, orang-orang yang tidak percaya kepada Elohim Israel. Ya, itulah kebodohan daripada umat Islam yang ada di bumi ini. Ya, umat botol. Paulus itu harus menyamar jadi pengikut Yesus. Karena itulah dia membawa-bawa nama Yesus. Ya. Coba kamu baca dalam Kejadian 49 ayat 27. Benyamin itu adalah serigala. Itu nubuatan Yakub terhadap keturunannya. Keturunannya dari suku Benyamin itu adalah serigala. Nah, kamu baca di Roma 1 ayat 11 atau Roma 11 ayat 1. Paulus di situ mengaku dari suku Benyamin. Berarti serigala itu adalah Paulus. Nah, agar supaya dia dianggap sebagai pembawa kebenaran, ya dia harus pura-pura mengaku bertaubat. Lalu mengajarkan non-Yahudi menyembah kepada manusia bernama Yesus untuk menggantikan dewa Zeus bagi orang-orang Yunani dan Romawi kala itu. Celakanya kalian ikut-ikutan nyamar jadi domba, padahal kalian adalah serigala. Paham sampai di sini, Chris? Aku suka sekali ya kalau dengar kalian umat Islam menyelidiki kitab suci kami. Aku senang sekali. Tetapi satu peringatan yang aku mau kasih tahu, ya mungkin kalian dah sadar. Saya mau kasih tahu begini. Sebelum Adonai Yesus itu naik ke Samaim, ya sebelum naik ke Samaim, dia sudah berpesan untuk 11 rasul yang masih ada itu memberitakan Injil, berita sukacita itu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, ya, tanah Papua. Ya, luar biasa, tanah Papua ada dalam nubuatan Elohim. Ya, dan saya sebagai orang Papua sangat bangga sekali. Ya, kenapa? Karena matahari itu terbitnya dari timur, bukan dari barat. Ya, dan Papua ini sangat istimewa. Indonesia ini ada di timur, tetapi tidak semua Indonesia. Elohim memisahkan Indonesia menurut pulau-pulau, dan Papua itu sangat istimewa, ya, kaya raya, dan semuanya itu Elohim anugerahkan begitu luar biasa. Saya bangga menjadi orang Papua, ya, dan ketika melihat iman kami, ya, iman yang berasal dari kitab suci orang Yahudi, percaya kepada Elohim Israel, itu sangat luar biasa, ya. Ternyata kami tidak ke Arab, ya. Kenapa? Karena keselamatan itu tidak pernah datang dari Arab, tidak pernah datang dari Goyim,
Ya, tidak ada keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Ya, betapa luar biasanya Elohim mengatur itu semua, dan Elohim mengajar saya untuk belajar Torah, menaati Torah. Ya, sampai hari ini banyak hal ya Elohim singkapkan. Ya, tenang-tenang aja. Tidak perlu bangga, tidak perlu sombong, karena Elohim itu tetap yang terbesar, yang termulia, yang teragung. Ya, dan pribadi Elohim itu tidak ada yang dapat menyamainya. Jadi iblis yang menyamar sebagai malaikat terang yang muncul dari agama Islam, ya tidak bisa apa-apa dia. Ya, dia itu di bawah telapak kaki, diinjak-injak aja, ya seperti sampah. Itu adalah artinya dia. Ya, penipu, pembohong, pendusta, pencuri, pembunuh manusia, itu dia. Makanya karakter Islam itu ya seperti itu, seperti sesembahannya. Ya, jadi tidak usah kita terlalu kesana kemari, tidak usah. Ya, yakini aja. Tapi satu yang aku mau bilang begini, ketika Anda sudah belajar kitab suciku, ya kitab suci orang Yahudi, ketika semua umat Islam sudah belajar, maka kebenaran itu sudah sampai kepada kalian. Itu poinnya. Artinya kalian sudah tahu kebenaran. Nah, apakah kalian mau percaya atau tidak, itu adalah pilihan kalian sendiri masing-masing. Ya, tapi kalian sudah membaca. Jadi itulah poinnya. Nanti kalian akan ditanya malaikat ketika kalian mati, ya mampus, koid. Ya, kamu pernah enggak? Ya, baca ini kitab suciku. Ya, apa jawabanmu? Itu Anda siapkan dari sekarang ya. Anda siapkan dari sekarang. Kalau Anda mati dan ditanya malaikat, ya, siapkan jawabanmu dari sekarang. Ya, jangan sampai di depan malaikat kamu ya. Siapkan dari sekarang, ya. Aku pastikan tuh, Muslim itu nanti kemana. Ya, oke. Yang perlu kamu pahami di sini, ya, Chris, kitabmu yang gospel itu bukan kitabnya Bani Israel. Itu kitab yang diperuntukkan ya untuk orang Yunani, orang non-Yahudi, dituliskan oleh orang non-Yahudi. Adapun namanya Yohanes, Matius, itu digunakan untuk supaya bisa mengelabui agar orang percaya bahwa kitabmu itu ditulis oleh murid Yesus. Bukan Matius yang menulis kitabmu itu, bukan Yohanes, tapi orang lain yang kemudian namanya diganti menjadi Matius dan Yohanes agar dianggap sebagai murid Yesus. Itu yang perlu kamu pahami. Lalu kemudian orang-orang ini menulis bukan firman Tuhan, tetapi menuliskan karya tulis yang mereka tuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Apa yang menjadi objek penyelidikan mereka? Ya, ajaran Yesus yang berkaitan dengan Yesus, sabda-sabda Yesus, dan juga kitabnya Bani Israel. Jadi ibarat wartawan, mereka ini adalah wartawan. Nah, contoh di dalam Yohanes 14 ayat 27. Di situ mereka mengabarkan bahwa Yesus itu mengatakan eirenen eviemi, ya. Jadi Yesus berkata, aku tinggalkan Islam. Terus hemin buat kalian. Ya, itu dalam bahasa Yunani. Jadi Yesus mengatakan eirenen epeimi. Apa yang disimpangkan itu adalah kedamaian, damai sejahtera. Eirenen itu artinya damai sejahtera. Ya, kemudian dikatakan epeimi, saya simpan atau saya tinggalkan, atau saya amanahkan, atau saya pesankan. Buat siapa? Hemin, buat kalian. Siapa itu kalian? Kalian di situ adalah murid-murid Yesus, Bani Israel, bukan orang Yunani. Lalu apa kata Yesus? Eirenen, damai sejahtera. Ini jelas ya, eirenen di sini adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu kata Yesus, eirenen tein amen. Didomi himen. Jadi Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera ini kuberikan kepadamu. Jadi ketika dia mengatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu, di dalam bahasa Ibrani-nya damai sejahtera ini adalah shalom. Nah, shalom ini adalah bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu ada 3. Ibrani, Aram, dan juga Arab. Nah, shalom di dalam bahasa Arabnya namanya Islam. Ngerti?
Jadi Yesus mengatakan, Islam kutinggalkan bagimu, Islam kuberikan kepadamu. Itu Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Jadi kamu harus banyak belajar. Airenen epemi heimin, airenen ten emen didomi heimin. Ya, damai sejahtera atau Islam kutinggalkan bagimu, dan Islam kuberikan kepadamu. Nah, Yesus tidak pernah memberikan Kristen. Ajaran-ajaran pagan yang dianut oleh Kristen itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Tidak pernah. Yang diajarkan oleh Yesus itu dan ditinggalkan Yesus untuk murid-muridnya itu adalah ajaran Islam. Yesus tidak pernah meninggalkan ajaran menyembah kepada dirinya. Yesus tidak pernah meninggalkan ajaran untuk makan babi. Tidak ada itu. Ya, jadi kamu banyak belajar lagi. Kamu boleh bangga dengan Papua, ya. Saya juga suka dengan Papua. Ya, karena itu adalah bagian dari negaraku yang tercinta. Tapi ketika Anda sebagai orang Papua mengaku sebagai keturunan Yahudi, ya itu baru saya tidak suka, karena Anda mencoba untuk menipu. Jadi jelas ya, di dalam kitabmu yang ditinggalkan oleh Yesus itu adalah Islam untuk murid-muridnya, bukan Kristen, ajaran pagan itu. Umat Islam itu kalau udah ditelanjangi, ya kedoknya udah dibuka, ya pasti apa ya, dia kesurupan. Ngomongnya itu ke sana kemari, ke sana kemari. Anda bicara OPM dalam rangka apa? Ya, ingat orang di Papua tidak biasa membunuh sembarangan, ya. Tangkap poin yang aku kasih tahu. Beda dengan umat Islam di seluruh Indonesia. Coba kamu ikuti berita. Ikuti berita di berbagai media, ya. Televisi, media elektronik maupun surat kabar. Anda baca. Dalam sehari ada berapa kejadian, berapa peristiwa pembunuhan terjadi. Anda hitung, Anda jumlahkan, ya, kasus per kasus selama kurun waktu tertentu. Lalu Anda lihat satu peristiwa terjadi di Papua. Berapa jumlah korban dengan yang Anda catat. Ya, saya buka wawasan kalian ya. Karena kalian itu orang yang otaknya tidak sampai, ya. Orang Papua memang lebih pintar loh. Ya, kalian itu kan otaknya dipaksakan. Gimana mau pintar? Oh, makannya hanya tahu tempe doang. Ya, pasti makannya kerupuk atau makan yang apa yang tidak ada gizinya gitu loh. Ya. Ditambah lagi iman kalian yang tidak benar satu. Dari mana kalian mau pintar? Ya. Tidak ada pintar-pintarnya kalian, ya. Makanya ketika terdesak, topiknya menyimpang ke kanan ke kiri. Ya itulah gaya Islam yang aku tidak suka itu. Tidak gentleman banget, ya. Laki-laki mentalnya cemen, apalagi perempuan hanya modalnya cerewet. Ya, si Rifa untung udah aku tinggalkan dia itu. Ya. Udah aku tinggalkan, udah aku talak 3 itu si Rifa. Silakan aja kalian Muslim itu baku rebut si Rifa itu, mantanku itu. Ya. Ya, otak kalian itu memang ndak apalah, ya. Tapi aku punya kok stok yang lain. Ada cewek-cewek Islam yang memang bisa aku jadikan istri, ya. Serifa udah mantan. Boleh kalian ambil. Usah kamu bawa-bawa berita. Berita-berita yang ada di media tentang Islam itu kan yang menguasai media kan kalian. Nah, lihat aja yang ada di depan matamu. Ya, sahabat saya tadi mengatakan OPM Kristen kenapa kalian bantai warga sipil. Nah itu benar. OPM yang ada di sana itu kan membantai warga sipil. Ya. Tahun kemarin itu orang-orang Makassar yang ada di sana dibantai orang sama OPM. Ada 22 orang tuh dibunuh. Ya. Saya sendiri kok, kantor saya dekat daripada bandara, rumah saya dekat bandara. Keluarga dari keluarga dari korban itu menjemput, ramai dekat rumah saya. Jadi kamu nggak usah bawa-bawa Islam itu seperti yang kamu katakan, kalau kedok Islam itu kebuka. Emang Islam itu punya kedok apa? Islam ada apa adanya. Karena itu adalah ajaran yang memang diajarkan para nabi. Yesus mengajarkan salam alaihim. Ya, Islam ku berikan kepada kalian. Islam ku tinggalkan pada kalian. Bukan Kristen. Nah, OPM itu isinya orang Islam apa orang Kristen? Coba. Mereka ingin menjadikan Papua sebagai tanah Yahudi kedua, Israel kedua. Ya, dia katakan sebagai tanah Injil. Itu siapa yang punya misi itu? Orang Kristen apa orang Islam? Jadi nggak usah bawa-bawa suku.
Ya, nggak usah bawa-bawa sesuatu yang sifatnya fitnah. Lihat aja fakta di depan matamu. Yang melakukan pembunuhan dan penculikan dan teror di Papua itu Islam atau Kristen? Jadi saudara sebagai orang Papua nggak usah bawa-bawa hal-hal yang seperti ini di dunia debat, karena akan membuka aib agamamu sendiri. Ngerti, Chris? Israel disebut bangsa yang kudus. Ya, tapi itu hanya penyebutannya aja. Baca kitabmu. Mereka itu gemar merubah-rubah kitab. Mereka itu gemar membunuh para nabi. Mereka gemar ingkar terhadap perintah Tuhan. Bahkan, ya, kamu sendiri tahu, mereka membunuh Tuhannya sendiri, ya kan? Itu dalam konsep imanmu. Jadi, mau Anda sanjung seperti apapun, Yahudi itu tidak akan merubah diri Anda yang adalah orang Papua menjadi Yahudi. Jadi percuma Anda nyamar-nyamar dengan menjilat-jilat pantat Yahudi, percuma. Ya, kita tetap aja orang Indonesia, kita bukan orang Yahudi. Anda sebagai Papua, jadilah Papua yang baik. Saya sebagai orang Bugis, menjadi Bugis Makassar yang baik. Nggak usah jilat-jilat gitu. Padahal dalam kitab Anda sendiri, ya jelas di situ membangkang dan membantah Tuhan Anda. Yang membantah Tuhan Anda itu bukan Arab, tapi Yahudi. Yang mau ngobok-ngobok kitab Taurat dan juga Injil itu bukan Arab, tapi Yahudi. Itu yang perlu Anda pahami. Yahudi di sini tanda petik ya, jangan Anda anggap keseluruhan. Yahudi di sini adalah orang-orang yang membuat kitab gospel. Itu yang saya maksud. Dan mengajarkan kekristenan ke non-Yahudi, seperti Paulus dan kawan-kawan. Jadi kamu harus banyak belajar, Chris. Ya, kamu harus banyak belajar. Saya sangat kasihan, gitu ya. Kasihan kali. Ya, ketika kamu menjilat Yahudi, kemudian tidak ada satupun ajaran yang kamu anut itu berkesesuaian dengan ajaran Yahudi. Yahudi mengajarkan menyembah kepada Allah, kamu malah mengajarkan dan mengamalkan menyembah kepada manusia bernama Yesus. Jadi percuma kamu jilat-jilat pantat Yahudi, percuma. Gak nyambung juga ajaranmu dengan ajaran mereka. Orang Israel yang Elohim berikan Torahnya itu kepada Mose dan kepada para nabi, memiliki standar moral yang sangat tinggi. Israel disebut sebagai bangsa yang kados karena punya Elohim yang kados. Ya, Israel dipisahkan dari antara bangsa-bangsa di sekelilingnya, itu bangsa Arab, ya, yang standar moralnya bejat, penyembah berhala. Ya, oleh karena itu Elohim memisahkan Abraham dari keluarganya. Ya, Elohim memperkenalkan diri kepadanya, dan berkat kepada Abraham dicurahkan bagi dirinya maupun keturunannya, itu Ishak dan Yakub atau Israel. Ya, itulah sebabnya maka bangsa-bangsa di sekelilingnya menjadi iri hati. Ya, iri hati itu luar biasa dalam diri umat Islam. Iri hati itu sifat siapa? Yaitu sifat iblis, sifat setan, ya, penguasa kegelapan. Ya, itulah sebabnya maka Arab itu selalu bermusuhan dengan Israel. Tapi mereka tidak tahu bahwa Elohim Israel lah yang memberkati Israel, yang menjaga biji matanya sampai kepada hari ini. Ya, itu luar biasanya. Ya, lalu mengapa Israel sampai tercerai-berai? Yaitu karena mereka melanggar, karena mereka menyembah kepada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Arab. Ya, itulah, ya, biadabnya orang-orang Arab itu berusaha menjatuhkan iman daripada orang-orang Israel. Nah, ketika penghukuman itu berlaku, maka Elohim menentukan waktu dan masa di mana mereka akan kembali setelah menjalani masa-masa hukuman itu. Ya, maka sekarang Elohim sudah menanam mereka kembali di atas tanahnya, ya, dan tidak ada satu bangsa pun di bumi ini yang dapat memindahkan mereka. Ya, karena Islam itu memang otak error, ya, anak-anak iblis, anak-anak setan, jadi selalu berusaha mengganggu, mengusili, ya, umat Israel di atas tanahnya. Ya, bahkan Islam di seluruh dunia pun berusaha memindahkan batas tanah itu dengan mendirikan negara boneka Palestina. Ya, Palestina itu negara buatan iblis loh. Mereka tidak punya hak sedikit pun di atas tanah itu. Dan setiap orang yang mendukung Palestina adalah anak-anak iblis, anak-anak setan. Ya,
anak-anak daripada si pendusta, siapapun dia, tidak peduli agamanya apa, mau Islam, mau Kristen, mau apapun yang mendukung Palestina, itu adalah anak-anak iblis, anak-anak setan, penentang kebenaran, penentang Elohim Israel, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi ada di posisi mana kalian, itu urusan kalian. Tapi saya sangat suka sekali pernyataan daripada seorang ulama di Pakistan yang luar biasa. Ya, orang Muslim Islam harus belajar. Ya, orang-orang terpelajar Muslim akan mengakui bahwa Yerusalem adalah milik Israel. Wah, itu pernyataan yang sangat luar biasa, yang mempermalukan umat Islam di seluruh dunia, mempermalukan iblis setan roh jahat. Ya, itu pernyataan yang luar biasa. Dan orang Indonesia pun patut malu. Umat Islam Indonesia patut malu. Bahkan presiden atau siapapun patut malu. Ya, ya karena kalian yang hal begitu ya kalian udah tahu. Terus mau bahas yang lain-lain itu dalam rangka apa? Hal-hal yang pokok, yang paling mendasar, fundamental aja kalian udah paham. Ya, ngapain kalian mau yang lain-lain mau debat? Otak kalian kan hanya ada di pantat, ada di kaki. Ya, di mana kemampuan kalian? Ya, kalian itu hanya orang-orang bodoh. Ya, yang hanya menggunakan media ya sosial, menggunakan HP yang tidak kalian ciptakan, ya sebagai alat provokasi, ya bersama dengan iblis setan roh jahat. Ya kalian pada akhirnya akan mampus juga, toh. Oke, mungkin begitu. Untuk aku sih, ndak ada guru, ndak ada apa-apa ya, ndak ada orang lebih hebat di dunia ini. Hanya kumpulan orang-orang bodoh saja. Ya, hanya orang-orang dungu saja yang dibesar-besarkan kemampuannya oleh para pengikutnya karena idola. Sama seperti Muhammad sih. Muhammad itu tidak ada apa-apanya, moralnya bejat, ya, perampok, ya, pembunuh, pencuri, tetapi oleh pengikutnya dibilang mulia. Kenapa dibilang mulia? Ya karena dia dibanggakan. Yang membanggakan siapa? Ya pasti orang yang mentalnya sama, pencuri, perampok juga, yang bejat juga. Kan begitu. Ya, aku mengikuti Yesua, Adonai Yesua. Kenapa? Karena moralnya sangat terpuji, sangat tinggi. Ya, standar moral etikanya sangat tinggi. Ya itu yang aku cari. Ya, aku mau seperti itu, tidak mau moral rendah seperti Muhammad. Ya, sama seperti Islam, rendah sekali itu moralnya, etikanya itu. Ya, jadi Anda harus mencari standar moral yang tinggi. Dan itu hanya akan Anda dapati di dalam Torah, ya, Ketuvim, ya, Nevi'im, ya, dalam Brit Hadas. Ya, Anda kalau mau belajar sungguh-sungguh, Anda akan dapat itu. Yang tidak akan Anda dapatkan dari Muhammad. Ya, sebenarnya itu aja kok intinya. Ya, Anda mau bangga-bangga si Suma si siapa di hadapanku tidak ada apa-apanya. Aku bisa putar dia sampai jadi orang paling bodoh juga bisa. Ya, si Zulkifli yang dibangga-banggakan sebagai penginjil aja aku putar sampai dia tinggal gampang kok. Kita mempermainkan orang itu gampang. Ya, kita kasih topik-topik kagetan yang dia tidak pernah belajar. Ya, aku udah bilang ya, aku suka debat dengan orang yang wawasannya luas. Aku tidak mau menentukan topik. Topik itu ditentukan pada saat pembahasan. Jadi tidak ada yang bersiap-siap diri sebelumnya. Ya, aku suka pukulan kaget loh. Ya, supaya orang tinggal ya, supaya aku tahu dia di sekolah itu punya prestasi enggak. Dia waktu kuliah itu otaknya mampu enggak, ya. Mau coba-coba, ya. Lihat aja. Kalau Anda mau coba-coba, mau Suma ke, mau siapa ke, ya, untuk saya itu hanya injak-injak di batu telapak kaki aja, ya. Karena Elohimku yang luar biasa, selalu ada. Ya, melindungi, menolong, menyertai. Ya, itu aja kok. Ya, sebenarnya kami ini tidak diajar untuk debat. Tidak, hanya bertukar pikiran doang. Hanya sekedar menyampaikan kebenaran. Yang penting-penting aja. Ya, kalau Anda mau bertobat silakan, monggo. Tadi aku udah bilang ya, kalau kebenaran itu berasal dari orang-orang Yahudi, bukan dari Arab. Kalau Anda percaya itu, Anda pegang itu, pasti Anda tinggalkan Islam. Ya, seberapa besarnya pengorbanan Anda, ya, betapa seriusnya, ya, Anda membela Islam, aku bilang Anda pasti mati, ya, dan masuk neraka. Karena Arab tidak ditentukan menjadi tempat dari mana keselamatan itu datang, kehidupan kekal itu datang, tidak, hanya dari orang-orang Yahudi, ya. Selesai itu, sudah kelar itu semua, ya. Apakah Anda percaya atau tidak, itu urusan Anda. Ya, aku, ya, dari ujung bumi menggenapi setiap nubuatan Elohim, aku udah percaya. Selesai itu. Ya, terserah Anda mau percaya atau tidak, itu urusanmu. Ya,
Lalu tadi Anda bicara tentang kejahatan. Anda mah hitung-hitung. Loh, manusia itu dosa dan pelanggaran itu tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Dosa bapakmu yang tanggung. Anda tidak menanggung dosa bapakmu. Ya. Anda mah hitung, Anda mah buat menurut agama, percuma saja. Karena agama itu tidak menyelamatkan. Ya. Itu tanam dulu di otak kecilmu ya. Ya, tanam di otak kecilmu. Ya. Jangan di pantatmu. Ya, tanam di otak kecilmu. Agama itu tidak menyelamatkan, tapi ketaatan Anda kepada setiap perkataan Elohim, itulah yang akan menyelamatkan Anda. Seberapa besar ketaatan Anda mendengarkan suaranya dan melakukan kehendaknya, ya, melakukan perintah-perintah menjauh larangannya, maka itulah yang akan menolong Anda pada akhirnya. Ya, itu aja kok poinnya. Ya, tidak usah ke sana, tidak usah kemarin, tidak usah belajar sampai kepalamu botak. Tidak usah Anda di pesantren seperti orang hukuman. Ya bodohlah Anda kalau ada di sana. Apalagi kalau pengajarmu ya di sana yang kualitasnya rendahan. Ya ngapain Anda di sana? Ya, paling juga Anda jadi murid yang super bodoh di sana. Ya, makan aja super mie setiap hari biar otakmu tidak error semua. Dadah. Ya, tidak percuma mulutmu lebar kawan ya. Ternyata memang sesuai dengan raut wajah. Mulut lebar, otak seupil. Kamu katakan Rasulullah Muhammad SAW itu bejat. Lalu kemudian kamu menganggap Yesus itu mulia. Ya. Yesus kalau kamu lihat dalam kitabmu, di dalam kitabmu loh ya, saya tidak menghujat. Itu dia mengatai ibunya sendiri sebagai pencuri dan perampok. Semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Itu perkataan siapa dalam kitabmu? Perkataan Yesus. Berarti secara tidak langsung dia memanggil ibunya sendiri dan perampok. Lalu kemudian Yesus juga pernah memanggil ibunya, wahai perempuan, waktuku belum tiba. Ya, dulu zaman itu kalau perempuan dipanggil dengan sebutan perempuan, itu sama halnya perempuan ini dianggap sebagai pelacur. Itu poin yang perlu kamu pahami di dalam kitabmu tentang perilaku Yesus yang kau tuhankan itu. Ya. Lalu kemudian saudara Chris, Yesus juga mengajarkan kalau mau jadi muridnya harus menjadi seorang pembenci. Dalam kitabmu itu ada. Orang tidak bisa menjadi muridku sebelum orang itu membenci ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, saudara-saudaranya. Itu. Lalu kalau bejat kamu katakan Yesus itu akhlaknya baik. Kalau Nabi Isa iya, tapi kalau Yesus yang ada dalam kitabmu itu diceritakan akhlaknya kurang lebih dari Paulus. Karena dia juga sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam kitabmu loh ya, bukan dalam Al-Qur'an. Di kitabmu juga Yesus itu ternyata adalah nabi palsu. Di kitabmu loh ya, sekali lagi saya katakan, di kitabmu loh ya, Yesus itu adalah nabi palsu. Ya, karena ucapan-ucapannya, nubuatan-nubuatannya itu banyak yang bohong, banyak yang dusta. Kalau mau dibuktikan, saya akan buktikan. Bagaimana kemudian menurut Alkitab, Yesus itu adalah nabi palsu. Karena dia terlalu banyak berdusta dalam kitabmu. Dia katakan, semua yang ada di sini tidak akan mati semua sebelum melihat kedatangan aku yang kedua kalinya. Kalian berkeliling ke kota Galilea, sebelum kalian mendatangi semua kota, saya sudah datang untuk yang kedua kalinya. Bohong, dusta. Sampai murid-muridnya mati semua, ya Yesus sampai hari ini belum datang-datang juga. Itu bukti bahwa dia itu pembohong. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW, ya, yang kamu katakan bejat itu karena kamu tidak mengetahui Al-Quran. Kau tidak tahu hadits. Yang kamu baca cuman adalah dalil-dalil kebencian yang ditorehkan oleh orang orientalis untuk merusak pandangan orang terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kamu lupa, nubuatan demi nubuatan itu sudah tertoreh di dalam kitabnya Bani Israel tentang beliau. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dari kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang terhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh.
dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang-cengang dan akan berbesar hati. Kenapa? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini siapa nubuatan ini di Yesaya 60 ini? Ini untuk siapa ini? Hah? Untuk siapa? Jadi kamu harus banyak belajar. Di Yesaya 60 ayat 15, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ini di mana ini kejadiannya ini? Siapa negeri yang penuh kelimpahan kalau bukan bangsa Arab? Hah? Itu di mana itu? Ada bangsa lain selain daripada Arab yang orang berduyun-duyun ke sana, yang semua raja-raja tunduk ke sana? Di dalam ayat 17-nya juga dikatakan, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera. Lagi-lagi shalom. Yesaya 60:17 lagi-lagi shalom di situ. Apa shalom ini? Islam. Aku akan memberikan Islam dan keadilan yang akan melindungi kamu dan mengatur hidupmu. Ajaran Islam itu mengatur hidup. Ya, hanya Islam yang mengatur hidup manusia, mulai dari tidur sampai tidur kembali. Itu dikatakan di dalam kitabnya Bani Israel, Yesaya 60 ayat 17. Jadi kamu harus banyak belajar, ya. Wasam tifakut datek shalom. Aku tinggalkan Islam untuk kalian mengatur hidup kalian. Jadi di ayat ini sangat jelas Allah akan memberikan Islam yang mengatur hidup umat manusia. Jadi kamu harus banyak belajar, ya. Untuk lebih jelasnya baca di ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat. Apa itu? Islam. Dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Apa pujian ini? Bahasa Arabnya Ahmad. Jelas ya? Jadi ketika dikatakan bahwa Islam akan dijadikan sebagai tembok dan pintu-pintu gerbang adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka kembali ke ayat 17-nya, Islam itu mengatur hidup manusia. Kamu harus banyak belajar lagi. Ya, loyis sama Allah hamase berasesot wareber wikbu alasik wakaret. Ya, di situ dikatakan ya sa'ah haumoyatasik usai araik tahila loyihye. Paham ya? Loyihye di sini adalah Ahmad. Ya, lalu dikatakan di sana Shalom di situ adalah Islam. Jadi kamu tidak akan pernah bisa lari, ya, dari kebenaran yang telah dinubuatkan tentang Islam. Karena itu kamu harus banyak belajar. Tapi yang jelas Syiah satu Allah, satu Nabi, ya Bang Juma ya. Dia betul-betul penerus Muhammad, itu jelas ya. Makanya hadis-hadis Muhammad mereka lakukan juga seperti itu ya. Misalnya menikahi anak di bawah umur ya, memerangi orang kafir, itu jelas. Jadi janganlah Anda ngeles. Jadi jangan seperti teman-teman bahwa Syiah bukan Islam ya. Ya, sama dengan pengikut Yesus yang asli dengan pengikut yang nyamar. Sama-sama mendudukan Yesus itu sebagai oknum yang diimani. Satu mengimaninya sebagai nabi atau utusan Tuhan, satunya mengimaninya sebagai Tuhan itu sendiri. Ya, karena itu Saudara Hasan Wijaya harus belajar. Kita masuk ke Zoom aja yuk, Hasan Wijaya. Daripada di sini capek saya kurasa. Rifa sayang, mana suaramu? Kenapa kamu juga main petak umpet seperti Olomu? Aku pengen dengar suaramu sayang. Saya jadi teringat ketika Yesus main petak umpet dengan tentara Romawi. Sembunyi dia, ya. Lalu kemudian lari dari kejaran tentara-tentara Romawi. Padahal katanya sih datang untuk menebus dosa manusia. Harusnya dia yang mendatangi tentara Romawi untuk dirinya dibunuh. Ini malah ngumpat lari kemana-mana. Itu di dalam kitabmu loh.
Saya tidak menghujat Nabi Isa alaihissalam loh. Yang ada dalam kitabku yang namanya Yesus itu loh yang saya maksud. Nah, Yesus di situ kan ada banyak. Ada Yesus Barabas, ya. Ada Yesus bin Nun. Banyak orang yang bernama Yesus pada saat itu. Ya, mana tahu yang diceritakan makan ikan goreng itu adalah Yesus Barabas, penjahat dan orang-orang yang dikejar sebagai politikus pada masa itu. Barabas itu, Yesus Barabas itu artinya Yesus putra Bapa. Mana tahu? Karena kenapa? Ketika Yesus anak Maria dan Yesus Barabas putra Bapa itu ditangkap bersamaan. Ya toh? Nah, konon ceritanya yang dibebaskan itu adalah Yesus Barabas, Yesus putra Bapa. Padahal Yesus putra Bapa itu adalah penjahat nasionalis yang dikejar oleh Romawi. Mana mungkin dia yang diloloskan, sementara Yesus anak Maria tidak punya kesalahan apa-apa terhadap kekaisaran Romawi. Cara logika. Jadi sebenarnya yang diobo-obo, yang ditangkap, yang ngumpet peta umpet dengan tentara Romawi itu bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus Barabas. Barabas itu putra Bapa. Makanya Anda menyebut Yesus Tuhan kalian itu sebagai anak Allah atau anak Bapa. Paham sampai di sini Bang Kumis? Aku bilang, otak umat Islam itu disetting. Kalian itu tidak pernah baca kitab suci, tapi baca apa yang diajarkan oleh gurumu. Jadi aku bilang, kalau gurumu bodoh, gurumu tolol, bego, akan menghasilkan murid yang juga bego, tolol, malah ditambah super di depan. Super bodoh, super bego, super tolol. Gitu loh. Ya, makanya baca sendiri, sehingga waktu membuat statement, bisa diuji. Ada statement Anda itu berdasarkan kebenaran, ada sumber-sumber yang bisa dipercaya, atau hanya omongan doang dari gurumu Anda yang gurumu udah bodoh, muridnya bodoh, ya mempermalukan diri aja. Ya gitu ya. Kalian itu untuk aku tuh dari apa-apanya itu. Statement kalian tuh statement murahan ya. Dari apa-apanya ya. Gitu loh. Debater-debater kelas teri. Ya, saya hanya ingin mengatakan kepada Anda bahwa yang kamu jadikan pijakan dalam menjadi Kristen itu adalah kitab terjemahan. Nah, disinilah bodohnya. Asli daripada original teks kitabmu itu bahasa Yunani. Bahasa sehari-hari Yesus itu adalah bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani kalau dia menggunakan kitabnya Bani Israel. Nah, sementara kitabmu bahasa Yunani. Nah, yang terpenting kemudian kamu harus paham, Yesus itu tidak pernah mengajarkan Gospel Lukas, Gospel Matius, Gospel Markus, Gospel Yohanes, apalagi surat-surat Paulus. Yesus tidak pernah menyentuh sedikit pun kitab-kitabnya Kristen. Gak pernah. Saya ulang. Yesus tidak pernah sedikit pun pernah menyentuh kitabnya Kristen. Ngerti ya? Dan Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus di dalam pengajarannya. Lagi-lagi, Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen di dalam ajarannya. Kamu mengatakan agama tidak menyelamatkan. Iya, memang agamamu tidak menyelamatkan. Itu benar. Karena Kristen tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Tapi kalau Islam, Shalom, Yesus mengajarkannya. Bertahun-tahun Yesus menanamkan ajaran Shalom, ajaran Islam kepada Bani Israel. Makanya saya berani katakan samamu, Yesus itu meninggalkan damai sejahtera untuk murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 27. Ya. Islam kutinggalkan bagimu, damai sejahtera dan Islam atau Islam kuberikan kepadamu. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Airenen apaimi himen airenen ten emen. Itu yang perlu kamu paham. Lalu dia katakan, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu dan Islam kuberikan kepadamu. Paham ya? Jadi kalau kamu katakan yang bodoh itu yang mengajarkan kebodohan, ya nyata agamamu memang mengajarkan kebodohan. Titik simpulnya menyembah kepada ciptaan Tuhan bernama Yesus, di mana Yesus justru sibuk mengajarkan tentang Islam. Ya, gimana tantangan saya di Zoom? Mau nggak?